Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Hati dan perasaan tak membatasiku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Hanya Kau Tuhan. Ku kan selalu padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my
Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan
syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Shalom dan selamat pagi semua. Ini saya sambil nyapa yang ada ya satu-satu. Halo Kak Hopeful. Tadi ada Kak Ferdi juga. Kak Rogo Mulyo lewat. Shalom, selamat pagi. Udah hari Jumat aja ya. Jadi hari ini karena hari Jumat ya, jadi saat teduh akan dilanjutkan di minggu depan di hari Senin. Puji Tuhan beberapa kesempatan untuk membantu beberapa komunitas itu sudah pelan-pelan sudah berkurang ya, karena masuk masa liburan. Ya, tadi malam hari Kamis adalah pertemuan Babes tadi terakhir di tahun ini. Seru juga sih. Jadi ketika mengingat tahun ini ya, 2024, salah satu berkat yang saya ingat dan saya hitung dan saya syukuri adalah ketemu sama banyak orang yang baru
yang kita sama-sama ingin belajar firman, sama-sama punya kerinduan untuk bertumbuh dalam Yesus lebih lagi. Itu keren banget sih, karena kalau di dunia nyata nggak selalu ketemu gitu. Jadi ya happy banget tahun ini bisa ketemu orang-orang baru, bisa ngobrol sama mereka, bisa ada dalam satu komunitas dengan mereka tuh keren banget lah. Jadi pagi hari ini hari Jumat tanggal 13 ya. Berarti berapa hari lagi nih? 12 hari lagi menuju Natal ya. Natal tuh 25 kan. 12 hari lagi menuju Natal. Dan kurang lebih 17-18 hari lagi masuk ke tahun 2025. Wow. Cepet lah itu, cepet. Oh, kita balik dengerin musik dulu ya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah-Mu. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di
Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran
di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa
kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Negeri kami, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memuliakanku,
rajaku, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Selamat pagi, Shalom, Kak Pizza, Alin, halo, Shalom, selamat pagi, selamat bergabung, Bapak Ibu semuanya yang pagi hari ini bisa ada di Komal ini. Kita akan mulai saat teduh di pagi hari ini, dan sebelum itu kita mau berdoa. Kita perlu minta tuntunan Tuhan, kita perlu karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehingga kita dapat bukan hanya beroleh pengetahuan aja, tapi kita juga rindu untuk kita bisa beroleh pengertian, dan itu menghasilkan kesadaran untuk kita melakukan firman Tuhan. Mari satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang memelihara hidup kami bersyukur pagi hari ini kami bangun dengan keadaan yang terbaik yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami bisa hadir lagi berkumpul di Komal ini. Kami ada untuk bersatu hati mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau supaya firman ini dapat kami mengerti dan kami lakukan. Kami tahu bahwa dengan kemampuan kami sendiri kami gak akan bisa mengertinya dan tidak akan bisa untuk melakukannya. Itu sebabnya kami perlu Tuhan, kami perlu kemampuan daripada Tuhan, kami perlu untuk Tuhan nyatakan lebih lagi kerinduan untuk kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Biar Engkau yang berkarya Tuhan dalam Komal ini, khususnya bagi setiap orang-orang yang sedang mencari firman-Mu, sedang mencari kebenaran. Biar Engkau satukan mereka dengan kami di tempat ini, sehingga mereka boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan mereka menyaksikan firman yang hidup dan berkuasa ini ada membebaskan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua, selamat pagi Kak Adi. Selamat pagi semua yang baru bergabung. Kita akan memulai untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita mau naikkan satu pujian bersama-Mu Bapa. Tuhan Yesus memberkati.
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Shalom dan selamat pagi semua yang baru bergabung pagi hari ini. Shalom semuanya, kita akan mulai renungan di pagi hari ini. Diambil dari Yohanes 10 ayat 10 sampai yang ke-11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita masih merenungkan topik yang berkaitan sejak saat teduh pertama kali diadakan, yaitu kita ingin mengenal pribadi Allah lebih lagi melalui perbuatannya. Karena dengan kita mengenal pribadi Allah, kita mengenal karakter Allah, maka kita akan dapat percaya, kita akan dapat berserah dan mengandalkannya. Karena tidak ada yang seperti Allah kita. Pagi hari ini kita merenungkan makna dari gembala yang sejati. Bahwa gembala yang sejati itu memiliki domba dan yang melayani, mengasihi, hadir untuk dombanya, bahkan rela untuk memberikan nyawanya kepada dombanya. Gembala yang baik, atau kita juga bisa sebut gembala yang sejati, pasti dia akan hadir untuk memelihara secara teratur, mengatur kawanan dombanya, datang untuk mengunjungi kandang dombanya, serta memelihara bukan hanya kehidupan tapi kesejahteraan domba-dombanya. Beberapa waktu yang lalu saya lagi banyak banget untuk keluar kota dan menyaksikan salah satu kenalan saya yang begitu mencintai hewan. Salah satunya adalah anjing. Dan karena saya bukan orang yang terbiasa untuk memelihara hewan di rumah, saya melihat sesuatu yang unik. Karena kenalan saya bukan hanya sekedar kasih makan, kasih minum, udah. Tapi dia memikirkan kesejahteraan anjingnya. Bagaimana ketika akan pindah rumah, bagaimana anjingnya ini nanti mau untuk ditinggalkan di rumah lama atau akhirnya dibawa ke rumah yang baru, atau anjing itu akan dititipkan di shelter terdekat. Lalu bagaimana kalau misalnya dititipkan di shelter terdekat, apakah dia akan merasa nyaman? Apakah dia akan bisa beradaptasi dengan shelter tersebut? Apakah dia cocok? Menyaksikan hal itu, menurut saya itu hal yang tidak biasa, karena bukan hanya sebagai pemilik atau penyayang anjing, bukan hanya sekedar kasih makan, kasih minum, tapi juga memikirkan kesejahteraannya. Supaya anjing itu gak stres, supaya dia bisa punya teman-teman yang cocok dengannya, lingkungannya juga sehat, bersih. Apalagi Yesus yang adalah gembala sejati bagi kita. Bedanya, Yesus sedang membandingkan karakter dari pencuri dan perampok. Kalau Bapak Ibu semua mau baca kelanjutannya Yohanes 10 secara lengkap, maka kita akan melihat nih karakter dari pencuri atau perampok. Biasanya dia manjat, ya kan, jendela, pintu. Biasanya enggak menggunakan cara yang normal seperti orang-orang pada umumnya. Cara masuknya aja udah beda gitu ya. Lalu dia datang ke sana juga bukan tujuan atau niat yang baik, tapi hanya mau untuk mencari keuntungannya sendiri.
Itu sebabnya Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus justru memberikan hidupnya bagi kebaikan domba-dombanya, keuntungan domba-dombanya. Yesus datang ke dunia dalam kedatangan yang pertama untuk menyelamatkan. Yesus datang supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki kehidupan rohani, bahkan mendapatkan jaminan hidup kekal. Kenapa kehidupan rohani itu penting banget sehingga Yesus harus turun dan memberikan hidupnya sehingga kita bisa beroleh hidup. Hidup di sini kalau kita lihat bukan hanya bicara kehidupan nanti di kekekalan, tidak. Tetapi kehidupan sekarang yang kita jalani ini, di dunia ini kita punya yang namanya kehidupan rohani, kehidupan spiritual. Karena setiap orang, setiap manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di hadapan Tuhan mereka mati. Mereka hidup secara jasmani, tapi firman Tuhan ajarkan mereka hidup di bawah penguasa, pemerintahan, roh-roh jahat. Dan yang mereka lakukan hanyalah dosa, dan gak bisa terhindarkan dari dosa. Yang artinya manusia mati secara spiritual, secara rohani di hadapan Allah. Pada kedatangan Yesus yang pertama, Yesus datang untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk menyatakan kebenaran dan kasih karunia Allah. Bukan hanya supaya kita sebagai orang percaya hidup itu hanya pas-pasan. Tapi Yesus mau supaya kita hidup dalam kelimpahan. Kita hidup dalam kelimpahan di dalamnya. Kayak gimana itu hidup dalam kelimpahan di dalamnya? Dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan pemulihan daripada Tuhan, dengan penghiburan, support, apalagi. Itu semua kita terima dari Roh Allah yang telah ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang memberkati. Dia adalah Tuhan yang suka untuk memberkati dan menyaksikan ada begitu banyak orang mengerti kasih-Nya, menerima kasih-Nya, dan mengalami kasih-Nya. Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan, kita telah dilimpahi dengan segala berkat. Bukan hanya berkat jasmani, tapi juga berkat rohani. Karena ada beberapa orang mengatakan, aduh hari ini kok saya ngepas ya. Wah Tuhan gak memberkati saya. Tidak demikian. Karena Allah telah memberkati kita, memberikan kepada kita segala berkat, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Allah yang adalah sumber yang memelihara hidup kita. Allah yang adalah Bapa kita yang tahu kebutuhan kita. Tapi gimana ya Kak? Saya merasa bahwa ngepas mulu nih. Firman Tuhan mengatakan segala pemberian yang baik datangnya dari atas. Yang artinya bahwa Bapa di surga selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Selalu akan memberikan yang kita butuhkan. Dan semua pemberian itu baik. Tidak pernah jahat ataupun mendatangkan kejahatan bagi kita, tidak. Sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah,
kita yang disebut sebagai umat Allah, kita yang disebut sebagai warga kerajaan surga. Hari ini kita mendengar bahwa Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Renungan pagi hari ini mengajarkan kita sebuah karakter yang kontras antara pencuri dengan gembala yang baik. Kalau kita mau baca secara lebih lengkap lagi, Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-34. Kenapa Yesus katakan akulah gembala yang baik? Berarti apakah ada gembala yang jahat? Ada. Dan Bapak Ibu semua bisa baca dalam Yehezkiel 34. Di sana kita bisa melihat ada gembala-gembala yang memang Allah telah pilih sendiri untuk melayani, untuk merawat, untuk memelihara domba-dombanya. Tetapi mereka tidak melakukannya dengan motivasi yang baik. Tidak sepenuh hati untuk memelihara, untuk menuntun, untuk menjaga domba-dombanya. Mereka hanya datang kepada domba-domba milik kepunyaan Allah untuk keuntungannya sendiri. Tetapi Yesus yang adalah gembala yang baik, Yesus datang supaya kita beroleh hidup. Ini kontras sekali dengan karakter dari pencuri atau perampok yang Yesus katakan sebelumnya. Tujuan kedatangan Yesus sangat berkebalikan dengan apa yang menjadi tujuan dari pencuri. Bahwa pencuri memang datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan supaya apa? Menguntungkan dirinya sendiri. Tapi menariknya Yesus datang untuk mengorbankan dirinya, untuk memberikan dirinya supaya kita beroleh hidup. Dan supaya kita memperoleh hidup ini dengan berlimpah-limpah. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hidup, kita mati. Dan Yesus memberikan hidupnya supaya kita bisa hidup dan menyaksikan kelimpahan yang datangnya dari Yesus. Renungan dari firman Tuhan pagi hari ini juga mengajarkan kita bahwa pencuri ini punya karakteristik yang sama dengan guru-guru palsu. Siapapun orang yang mengatakan bahwa dia memiliki jalan keselamatan selain daripada Yesus, berarti orang-orang tersebut sedang mencuri kebenaran dari orang-orang, merampok kebenaran itu dari orang-orang. Kita tahu dari firman Tuhan, orang-orang Farisi mengatakan bahwa keselamatan itu didapatkan dari perbuatanmu. Kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus lakukan ini supaya kamu mendapatkan keselamatan. Yang artinya orang-orang Farisi ini sedang mencuri kemampuan orang-orang di zaman itu untuk melihat keselamatan sejati yang ada di dalam Yesus. Sedangkan dalam hukum Taurat, dalam kitab-kitab para nabi, tidak pernah dituliskan jalan keselamatan lain selain daripada datangnya daripada Allah. Ketika kita membaca hukum Taurat, kitab-kitab para nabi, justru kita dituntun, kita diarahkan kepada satu-satunya jalan keselamatan. Yaitu hanya ada di dalam Yesus.
Jadi pagi hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang kontras sekali dengan pencuri yang hanya mau untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan untuk keuntungannya sendiri. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku, Yesus mengatakan kebenaran kepada kamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Akhirnya kita mengerti karakteristik dari guru-guru palsu atau pencuri ini. Mereka melaksanakan apa yang menjadi niat dari bapak segala pendusta, yaitu iblis. Kedatangan, tujuan, kehadiran dari guru-guru palsu dan pencuri ini bukanlah untuk mendatangkan hidup, tapi justru untuk mendatangkan kematian. Bukannya mereka memberi, tapi mereka malah mencuri. Bukannya mereka justru membangun, tapi justru mereka menghancurkan. Itu sebabnya karakteristik dari guru-guru palsu dan pencuri ini sangat berbeda dengan Yesus. Karena Yesus datang untuk memberikan kehidupan, Yesus datang untuk memberikan hidupnya, Yesus datang untuk membangun orang-orang yang mendengarkan perkataannya. Orang-orang yang mencuri kebenaran ini adalah masalah yang serius bagi kita. Sehingga Paulus mengatakan, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah mereka. Karena hanya ada satu Injil, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Yesus, yang menjadi kebenaran bagi kita. Dan Injil lainnya itu harus kita tolak. Dan kita tahu sampai hari ini masih ada orang-orang yang tidak tahu dan tidak sadar bahwa diri mereka terjebak dalam kepalsuan. Diri mereka terjebak justru melakukan niat dari bapak segala pendusta, yaitu iblis. 2 Petrus 2 ayat 1-3 mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Puji Tuhan, sekalipun kita masih melihat ada orang-orang yang terjebak dalam kepalsuan dan menjadi guru-guru palsu sampai hari ini, kita
memiliki gembala yang sejati. Kita dilindungi, kita dijaga, kita dirawat, dipelihara oleh gembala yang baik, yaitu Yesus. Dan firman Tuhan yang mengatakan, domba-domba yang mengikutinya, domba-domba yang mengikuti Yesus, mereka akan mengenal suaranya. Tetapi seorang yang asing atau suara yang asing tidak akan pernah mereka ikuti. Bahkan mereka akan lari daripada orang asing itu karena mereka gak kenal siapa orang ini. Karena domba-domba mengenal suara gembalanya. Dan apakah kita mengenal suara dari gembala kita? Apakah kita tahu tuntunan dari gembala kita yang sejati, yaitu Yesus? Dengan kita merenungkan firman Tuhan, dengan kita memiliki hubungan yang erat dengan Yesus, kita akan tahu kebenaran dan kita akan tahu suara Tuhan. Ada banyak orang bertanya, bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana bisa tahu itu adalah tuntunan daripada Tuhan? Jika kita adalah domba-dombanya, maka kita akan mengenal suara gembala kita. Kita akan bertahan melalui semua yang ada di dunia ini. Tekanan, penderitaan, tipu daya yang berusaha untuk menarik kita, untuk mencuri kita dari kebenaran. Kita perlu ingat lagi untuk berpegang pada Yesus. Karena hidup hanya ada di dalam Yesus. Dan kita dapat memilikinya dalam segala kelimpahan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa kami punya gembala yang baik, Yesus Kristus. Bukan hanya sebagai gembala yang baik, tapi Yesus juga sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi imam besar yang agung bagi kami dan menjadi pendoa syafaat bagi kami. Dan kami bersyukur bahwa sekalipun kami lihat masih banyak orang-orang yang karena ketidaktahuan mereka, karena kebutaan mereka berusaha untuk mencuri, mereka bahkan rela untuk membunuh dan membinasakan orang-orang yang melakukan kebenaran, bahkan usaha-usaha orang untuk memperjuangkan kebenaran. Tapi kami tahu bahwa kami akan tetap dijaga, dipelihara, dirawat oleh Sang Gembala Agung, yaitu Yesus. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami dapat mengerti bahwa hanya di dalam Yesus kami beroleh hidup dan kami dapat menikmati hidup itu dengan segala kelimpahan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa semua yang Engkau lakukan itu baik dalam kehidupan kami, untuk membuat kami bertumbuh, untuk membuat kami mengenal Engkau lagi, untuk menguduskan kami, untuk kami tetap hidup dalam kebenaran. Pagi hari ini kami mau buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa lebih peka lagi terhadap suara-Mu Tuhan. Kami bisa lebih rindu lagi untuk belajar firman-Mu, karena kami tahu bahwa kami adalah domba-domba-Mu dan kami akan mengenal suara-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya pagi hari ini. Terima kasih firman ini akan kami lakukan, akan kami juga beritakan bagi orang sekitar kami bahwa kami memiliki gembala yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Shalom dan selamat pagi semua. Terima kasih sudah bergabung dalam saat teduh pagi hari ini.
pagi hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah gembala yang baik ya. Iya, karena ada gembala yang jahat. Ada gembala yang datang tapi untuk keuntungannya sendiri. Jadi setiap perkataan Yesus itu punya makna tersendiri ya. Iya, nggak tiba-tiba terjadi begitu aja. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu nih mau untuk lebih lagi melihat apa yang Tuhan telah nyatakan ya, apa yang Tuhan saksikan terhadap gembala-gembala di Israel waktu itu, bisa buka Yeskiel 35 ya, 34. Dan menariknya ketika Allah menyaksikan ya gembala-gembala yang telah dipilihnya untuk memelihara, untuk merawat gitu ya, untuk kasih makan domba-dombanya. Ketika Allah melihat bahwa domba-dombanya dibiarkan gitu ya, yang lemah nggak dikuatkan, yang sakit nggak diobatin, yang luka nggak dibalut, yang tersesat nggak dicari gitu ya. Akhirnya domba-dombanya tuh memang tersebar gitu ya, berserak gitu. Dan kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan, baca nih ya, karena domba-dombanya itu gak ada yang menjaga, maka domba-dombanya Allah ya, itu jadi mangsa, jadi makanan segala binatang di hutan. Karena apa? Gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya Allah mengatakan di Yeskiel 34 ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Nah inilah yang Yesus lakukan. Yeskiel 34 ayat 15, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan akan membiarkan mereka berbaring. Yang hilang akan Tuhan cari, yang tersesat akan Tuhan bawa pulang, yang luka akan Tuhan balut, yang sakit akan Tuhan kuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan Tuhan lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini yang Yesus lakukan dalam kedatangan yang pertama. Ya, itu sebabnya Yesus datang dalam kedatangan yang pertama untuk menyelamatkan. Tetapi nanti pada kedatangan yang kedua, Yesus datang sebagai hakim dan raja. Ya, yang kita rindukan juga gitu ya, bahwa semua makhluk akan dihakimi dengan adil dan benar, dan kita akan menyaksikan bahwa kita sebagai milik kepunyaannya, ya, kita sebagai pengantinnya, kita akan bersama-sama dengan Dia dan mendapatkan apa yang memang Allah telah janjikan kepada kita dalam Yesus Kristus. Ya, menariknya kalau misalnya bicara tentang gembala domba gitu ya, ada begitu banyak orang yang punya pertanyaan yang sama yang sering saya dengar ya. Gimana sih Kak untuk mendengar suara Tuhan? Gimana kita bisa tahu bahwa itulah suara Tuhan? Gimana kita bisa tahu bahwa ini adalah suara Tuhan dan ini bukan suara dari kita gitu ya? Maksudnya kadang-kadang orang itu masih tunggu, ini suara hati saya kah? Atau ini suara tuntunan daripada Tuhan? Ini adalah kebenaran atau ini hanya keinginan saya aja? Gimana kita bisa bedain ini suara setan gitu kan? Apakah nadanya berat-berat gitu kan, kayak suaranya kayak manly banget gitu kan, kayak laki banget, itu kan suara Tuhan? Sedangkan suara setan tuh kayak selalu kayak suara yang kayak bisik-bisik gitu kan? Enggak, kita bukan fokus di nadanya gitu ya, atau kayak pembawaannya gimana, enggak. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, kita tahu karakter dari Tuhan dalam hidup kita, dan itu membuat kita ketika mendapatkan tuntunan gitu ya, dorongan untuk melakukan sesuatu, lihat dong karakternya. Gimana? Itu kebenaran gak? Firman Tuhan katakan itu gak? Yang kita dengar nih, ini membuat kita makin percaya gak sama Tuhan? Atau justru membuat kita makin ragu nih sama Tuhan? Yang kedua, yang kita dengar ini adalah sebuah
penguatan dari firman gak yang kita baca? Atau justru membuat kita jadi semakin jauh nih sama firman? Jadi denger aja karakternya. Kalau misalnya ada berapa orang yang mengatakan, iya kak aku sering dengar suara-suara kayak gitu, tapi kok suara-suara seperti itu justru lebih banyak mendorong saya untuk udah ya kan, kamu tabrakan aja dirimu ke mobil gitu kan, udah kamu ambil aja benda-benda tajam gitu kan untuk sakiti diri kamu. Itu kebenaran nggak? Enggak. Itu mendatangkan hidup nggak bagi kita? Enggak. Ya, jadi untuk setiap kita mau mengetahui karakter daripada familiar, memahami, mengenal suaranya gembala kita perlu baca firman. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita udah terima nih Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita bisa percaya kepada Yesus, kan gitu. Nah, kita perlu dong firman Tuhan yang membuat kita mengerti, oh ini perintah Tuhan, oh ini Tuhan kehendaki. Masih loh ada orang-orang yang bertanya kepada saya, emang kehendak Tuhan apa kak? Bagaimana tahu kehendak Tuhan? Loh, baru bertobat kah? Atau sama ini gak pernah baca firman kah? Kehendak Tuhan rencananya udah ada dong dalam firmannya. Tapi kita punya gak satu keseriusan, satu kerinduan untuk kita tahu, kita mau cari tahu rencana Tuhan apa sih dalam hidup saya. Kenapa? Supaya kita tahu nih arahnya. Meskipun kita gak tahu hari esok seperti apa, tapi kita tahu Tuhan menuntun kita kemana, Tuhan menuntun kita seperti apa. Karena dia adalah gembala yang baik, maka kita akan dituntun ke dalam kebenaran. Itu sebabnya gampang kok untuk membedakan suara dari gembala yang baik, karena domba-dombanya mengenal suara gembalanya, dengan membedakan suara-suara pencuri, suara-suara pengajar palsu, bahkan suara-suara dari si jahat. Ya, shalom Kak Yo, kesiangan. Shalom semua yang baru bergabung. Ya. Jadi kembali lagi saya mengutip firman Tuhan ya, bukan saya menambahkan sendiri. Domba-dombaku mengenal suaraku. Apakah kita gembala-gembalanya Tuhan? Apakah kita domba-dombanya Tuhan? Apakah kita mengenal suara gembala kita? Yang artinya apa? Apakah kita kenal gembala kita? Apa kita dekat dengan gembala kita sehingga kita tahu, oh ini salah ini. Ini bukan suara gembalaku. Gembalaku gak pernah menuntunku untuk melakukan kejahatan, untuk aku jatuh dalam dosa, untuk aku kehilangan imanku, enggak pernah. Jadi gimana? Apakah kita udah mengenal suara gembala kita? Gimana Kak mengenal suara gembala kita? Apakah dia seperti suara audio gitu kan? Saya gak pernah dengar suara audio seperti itu. Saya juga gak pernah. Tetapi ketika kita mengenal firman Tuhan, kita tahu karakternya Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik, adil, benar. Tuhan menuntun kita kepada kebenaran karena dia benar, gak mungkin bertentangan. Tuhan tidak pernah menuntun kita kepada kebinasaan karena dia adalah kebenaran. Hidup ada dalam dirinya. Yang artinya ketika kita dituntun, kita diarahkan. Ikutlah tuntunannya. Tadi malam ya, pertemuan terakhir Bible study yang saya bantu. Ada yang bertanya pertanyaan seperti ini. Janji Allah, perintah Allah yang mengandung janji itu kepada Abraham dalam Kejadian 12. Kok bisa ya ketika janji itu diberikan dan Abraham langsung untuk menerima perkataan Allah dan melakukannya. Kalau kita
posisi Abraham saat itu mungkin kita tunggu dulu Tuhan, tunggu ini di mana ya tanahnya. Ini kan Tuhan mau untuk kita pergi dari tanah ini, dari keluarga ini ya kan, dari meninggalkan keluarganya kan gitu, untuk pergi kepada tanah yang akan Tuhan tunjukkan. Mungkin kalau posisi kita jadi Abraham, kita tanya dulu, betul nggak Abraham? Ya. Ini diarahkannya kemana Tuhan? Tanahnya gimana? Subur nggak? Berapa lama dari sini? Kira-kira di sana berapa lama? Terus lingkungannya gimana? Kita bakal tanya dulu, ya nggak? Kita akan tunggu dulu deh, doa dulu. Ya, ini tuntunan Tuhan atau bukan? Jangan-jangan ini suara saya sendiri kan gitu ya. Tapi Abram ketika menerima perintah Tuhan dalam Kejadian 12 ayat pertama sampai ketiga, Abram langsung jalan mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi di sana belum jelas tanahnya apa, di mana, tanahnya bagaimana, belum. Pertanyaannya adalah kenapa Allah selalu ya menuntun gitu kan umatnya, orang-orang yang memang Tuhan ingin nyatakan kasihnya itu kayak apa ya, kayak sedikit-sedikit gitu, nggak langsung di depan langsung dijembrengin. Jadi rencananya ini ya, nanti kamu jalan nih 10 tahun, nanti ini dari tanah ke sini kamu akan ngalamin ini segala macam. Kenapa nggak langsung lengkap aja di awal? Itu kan yang kita harapkan. Ketika Tuhan memberikan kita perintah, kasih tahu dong Tuhan langsung rencananya gimana 5 tahun ke depan, secara detailnya seperti apa, hari-harinya gimana, tantangannya gimana, tekanannya seperti apa. Kita langsung pengen tahu semuanya. Satu sisi bagus juga, karena berarti akal budi kita bekerja. Iya kan, kita berpikir, kita mempersiapkan gitu, ini gimana kalau ini segala macam. Tetapi karena Allah itu baik, kenapa Allah nggak langsung kasih tahu Kak di awal semuanya tentang bagaimana janji Allah kepada Abram? Iya kan, Kejadian 12. Lalu kita lihat nanti di Kejadian 15 ya sama 18 diulangin lagi hal itu mengenai janjinya Allah kepada Abram. Kenapa kayak janjinya Allah itu kayak belum clear, belum sejelas-jelasnya kepada Abram. Dan yang kita saksikan sekarang, demikian terjadi juga pada kita. Tuntunan Tuhan itu gak langsung sejelas-jelasnya gitu ya, kayak step by step, selangkah demi selangkah. Sekarang saya tanya, kalau Allah langsung nyatakan rencananya, bahkan karena Allah tidak terbatas ruang dan waktu, Allah langsung katakan bagaimana penderitaannya, tekanannya, ya kan, prosesnya bagi kita jatuh bangun nih segala macam. Kira-kira kalau kita tahu Tuhan ada untuk menjadikan kita orang-orang yang berhasil, orang-orang yang melakukan menggenapi visinya Tuhan, kira-kira kita akan berani melangkah gak? Atau kita mundur? Karena bagi kita gak mungkin Tuhan. Saya aja ketemu orang aja keringet dingin, tangannya langsung basah karena keringetan. Gimana bisa bicara di depan banyak orang? Gimana bisa bicara di hadapan ribuan orang? Apalagi bicaranya untuk membawakan firman Tuhan. Saya yang cuma kayak gini, Tuhan mau bawa saya untuk menjadi orang-orang yang sukses di usaha saya. Kayaknya nggak mungkin. Kalau dari awal Tuhan udah nyatakan rencananya, kebesarannya dalam hidup kita dan bagaimana tantangannya dan segala macam, bagaimana Tuhan membawa kita terbang tinggi, kita akan merasa kita nggak mampu. Udahlah Tuhan, jadi orang biasa aja. Udahlah Tuhan, nggak perlu gitu-gitu amat lah. Udah, kayaknya nggak sanggup deh, nggak bisa lakukan hal-hal besar kayak gitu. Karena kita sadar kita nih terbatas. Tapi di sisi yang lain, kalau
kita tahu, udah tahu ya dari awalnya, oh rencananya seperti ini, wah Tuhan akan pakai aku luar biasa, aku akan diberkati dan aku akan lakukan ini segala macam, kota demi kota akan didatangi, daerah demi daerah akan kukunjungi untuk pelayanan segala macam. Kira-kira kita akan mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri? Kita akan mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri? Oh bisa lah kan nanti saya punya networking ini segala macam, tinggal ditelepon aja ya. Oh bisa lah kan nanti tinggal atur aja ya, kan ini masih banyak ya uangnya, nanti tinggalin aja, apa kalau misalnya ada kesusahan tinggal bayar aja. Lihat, kita jadi bergantung sama diri sendiri. Itu sebabnya Allah yang menuntun kita, dia mengajar kita untuk ayo melangkah dulu. Ayo ikuti dulu. Itu sebabnya ketika Kejadian 12, perintah Allah yang mengandung janji itu diberikan kepada Abram dan Abram langsung melakukannya, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Seberapa kenalnya Abram untuk menerima perkataan Allah itu dan melakukannya? Karena perintah Allah itu pergi loh. Pergi dari tanah yang kamu sekarang miliki, pergi dari keluargamu, pergi dari saudaramu kepada tanah yang belum tahu nih kayak seperti apa. Apakah menguntungkan seperti yang tanah yang dia miliki sebelumnya? Apakah akan senyaman dengan kehadiran keluarganya? Tapi Abram percaya, menerima perkataan Allah sebagai kebenaran, mempercayainya dan melakukannya, itulah iman. Karena iman adalah dasar ya dari apa yang kita harapkan dan bukti dari yang kita belum lihat. Tapi nanti lihat ada buktinya nggak? Ada dong. Tapi itu kan namanya iman. Kita melangkah karena kepercayaan kita, karena harapan kita. Kita tahu Allah adalah kebenaran, yang Allah katakan berarti kebenaran bagi saya. Lakukan. Dan kalau memang kita belum mengerti dan kita belum melihatnya, ya nggak apa-apa juga. Kalau kita udah mengerti dan melihatnya, apa buktinya? Iman. Banyak orang kan maksain itu, pengen ngerti dulu baru melangkah. Tuhan, nggak, saya butuh paham dulu Tuhan baru melangkah. Loh, apa gunanya iman dalam hidup kita? Karena iman adalah dasar dari yang kita harapkan, bukti dari segala yang belum kita lihat. Itu sebabnya setiap orang yang menerima perkataan Allah sebagai kebenaran dan mempercayainya sebagai kebenaran, itulah iman. Jadi kita belajar ya bahwa ada tokoh-tokoh dalam firman Tuhan yang menerima perkataan Allah, tahu itu perkataan Allah. Mereka enggak, tunggu ini suara siapa ya? Aduh, ini benar atau enggak ya? Enggak, mereka menerima perkataan Allah dan melakukannya. Dan itulah yang namanya iman. Dalam perjanjian lama khususnya ya. Jadi untuk kita bisa mengenal suara gembala kita bisa taat kepadanya. Saya tahu itu adalah proses yang tidak instan. Shalom Mr. Mike, ya, welcome ya. Ya, tapi sekarang adakah kerinduan dari hati kita? Tuhan, saya mau rindu untuk mengenal suara gembala saya yang sejati, yaitu Yesus. Tuhan, saya mau untuk saya mengikuti tuntunan gembala saya, gembala agung saya. Pernah gak kita minta? Karena Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas. Allah menghormati setiap keputusan kita. Kita pernah gak minta, Tuhan, ajarkan saya untuk mengenal suaramu. Ajarkan saya tuntunanmu. Ajarkan saya firmanmu supaya saya tahu kebenaran. Jadi kita bukan hanya mengucap syukur, berterima kasih aja terhadap semua yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita, baik berkat jasmani maupun berkat rohani.
Tetapi kita bisa minta, Bapak Ibu, jangan jadi orang-orang yang gak enakan di hadapan Tuhan. Saya tahu itu adalah bukti kita menghormati kekudusan Allah, menghormati kedaulatan Allah. Kita harus berhati-hati dalam doa kita, iya. Tapi kalau kita punya kebutuhan, apalagi kebutuhan rohani, kita bisa minta, Tuhan tolonglah saya nih ya gak pinter-pinter amat ya, tolongin saya dong, ajarin saya, ingatkan saya. Minta, Tuhan saya agak sulit ini untuk bisa mengerti firman. Terus gimana? Kalau sulit mengerti firman Tuhan gimana? Menyerah gitu aja kah? Berdoa, Tuhan bantu saya, pertemukan saya dengan orang-orang yang bisa membantu saya untuk saya bisa mengenal firman, untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan pertemukan saya dong dengan orang-orang yang bisa membangun kerohanian saya. Saya ingin bertumbuh dan berbuah. Banyak orang hanya terjebak saya ingin bertumbuh aja. Lupa kalau kita juga harus berbuah. Dan karena kita adalah ranting-rantingnya, tugas kita memang hanya berbuah. Dan buah itu kita itu hanya menyalurkan. Ya ranting gak pernah tiba-tiba berbuah sendiri. Ranting yang jatuh tiba-tiba wah nih rantingnya jatuh nih dari kemarin. Loh kok dia menghasilkan buah sendiri padahal udah terpisah dari pohonnya, gak mungkin. Setiap ranting yang telah dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, maka dia akan menghasilkan buah. Kenapa? Karena pokok anggur yang benar itu akan menghasilkan buah. Nah pertanyaannya adalah apakah kita sudah melekat kepada pokok anggur yang benar? Nah ini kan menarik. Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar karena ada pokok anggur yang salah, yang tidak berbuah. Kapan-kapan ya kita bahas akan hal itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk hadir dalam saat teduh pagi hari ini. Saya terus mendoakan supaya firman Tuhan ini menjadi dasar hidup kita. Ya Bapak Ibu semuanya semakin lebih lagi haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena kita hidup bukan dari apa yang kita makan, tapi kita hidup dari berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Dan kalau Bapak Ibu belum hidup di dalam firman Tuhan, ya Bapak Ibu masih hanya sekedar tahu, oh iya ini gak boleh, itu gak boleh. Bapak Ibu hanya sekedar pakai firman Tuhan untuk menjatuhkan dan mencela orang lain. Dan Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu belum hidup dalam firman Tuhan. Mari masuklah ke dalam firman Tuhan. Hiduplah dalam firman Tuhan itu. Dan biar firman Tuhan itu yang menyatakan bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Izinkan firman Tuhan itu untuk mengambil alih hidup kita. Izinkan firman Tuhan itu untuk menuntun kita sepenuhnya, bukan setengah-setengah, sepenuhnya dalam hidup kita. Amin. Ya, iman adalah akar dan perbuatan itu adalah buahnya. Amin. Demikian saat teduh pagi hari ini. Kita mau tutup lagi dalam doa sebelum kita akan menutup dengan satu pujian. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar hal baru lagi mengenai firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup dan berkuasa, yang berotoritas dalam hidup kami, dan kami mau menundukkan diri kami. Kami mau masuk, kami mau hidup dalam firman itu. Kami mau benar-benar berada di dalam firman, bukan hanya di luar firman itu. Kami ingin mengalami firman ini. Dan kami percaya karena kami adalah orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah dikuduskan. Kami adalah umat-Mu, milik kepunyaan-Mu, warga kerajaan sorga. Maka firman-Mu adalah bagian dalam hidup kami. Jangan sampai Tuhan, kami hanya pintar tentang firman, kami tahu ini dan itu tentang firman Tuhan, tapi kami gak pernah mengalami firman Tuhan. Dan firman itu gak berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami tidak dipimpin oleh firman. Kami minta ampun bahwa seringkali kami keras kepala, seringkali kami masih mengikuti apa yang menjadi keinginan daging kami. Kami masih hidup dengan mengendalikan, nyetir hidup kami. Kami minta ampun. Kami lupa bahwa kami udah dimiliki oleh Yesus. Sepenuhnya hidup kami, semuanya milik Tuhan. Dan sudah seharusnya
Kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami hidup untuk menggenapi kehendak-Mu. Kami hidup untuk memuliakan-Mu. Terima kasih firman-Mu ada memperlengkapi kami, sehingga kami siap untuk menjadi saluran berkat-Nya Tuhan hari ini. Kami siap untuk mencerminkan kasih dan kebenaran ya Tuhan. Kami siap untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami bisa ketemu lagi di hari Senin minggu depan. Kami akan berkumpul bersama-sama dan kami akan mengajak lebih banyak orang untuk bisa hadir dalam komal ini, untuk menikmati, untuk mendapatkan firman Tuhan yang akan menegur, tapi di saat bersamaan mengasihi kami dan memulihkan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tak
di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di lautan, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti saat teduh pagi hari ini. Kita ketemu lagi di hari Senin sampai hari Jumat minggu depan jam 6 sampai jam 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati semua. Izin pamit. Selamat menjadi saluran berkat Tuhan. Dia adalah gembala yang baik yang memelihara, menuntun kita dan menjaga kita. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, semangat hari Jumat. Izin pamit. God bless you.